Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi bertemu dengan Bu Fatimah di pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai komponen dan rangkaian listrik. Tolong disimak dengan baik ya. Perhatikan gambar berikut. Di dalam ruang tamu di sana ada berbagai macam benda. Coba, benda apa saja yang termasuk benda elektronik pada gambar? Kalian sebutkan. 1, 2, 3. Ya betul, di sana ada televisi dan juga lampu. Mengapa kita harus mencari benda elektronik pada gambar? Karena hari ini kita belajar mengenai rangkaian listrik yang pastinya ada hubungannya dengan benda elektronik pada gambar tersebut. Yuk kita kenalan dengan komponen dan juga rangkaian listrik. Perhatikan gambar di sebelah kanan. Di sana adalah contoh dari rangkaian listrik sederhana. Di antaranya ada baterai, kabel, saklar, dan juga lampu. Yang pertama, saklar. Saklar berfungsi untuk memutus dan menyambung arus listrik. Jadi ketika kita pencet saklar atau kita arahkan saklar ke mode on, berarti lampu tersebut bisa menyala. Sebaliknya ketika saklar kita arahkan atau kita pencet ke mode off, berarti lampu tersebut sudah dipastikan akan mati. Kemudian yang kedua ada kabel, yaitu sebagai media penyalur arus listrik. Yang ketiga, lampu, benda yang dialiri listrik. Dan yang keempat adalah baterai, sumber energi listrik. Komponen-komponen tersebut dirangkai sedemikian rupa hingga menjadi rangkaian listrik. Terdapat dua macam rangkaian listrik yang akan Ibu jelaskan pada gambar di sini, yaitu rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Coba perhatikan perbedaan antara rangkaian seri dan paralel dalam tabel berikut ini. Yang pertama, dalam rangkaian seri dipasang berderet tanpa cabang. Sedangkan pada rangkaian paralel dipasang sejajar sehingga terbentuk cabang. Kemudian, pada rangkaian seri menggunakan sedikit komponen penyusun. Sedangkan pada rangkaian paralel menggunakan banyak komponen yang menyusun rangkaian tersebut. Pada rangkaian seri, lampu menyala redup. Sedangkan pada rangkaian paralel, lampu menyala lebih terang. Kemudian pada rangkaian seri, jika salah satu alat listrik dilepaskan, misalnya kita melepaskan salah satu lampu dari dua lampu yang ada, mengakibatkan alat listrik lainnya padam atau lampu lainnya tidak bisa menyala. Sedangkan pada rangkaian paralel, jika salah satu aliran listrik diputus atau lampu yang berada di antara dua rangkaian tersebut diputus, maka tidak berdampak pada aliran lain. Untuk lebih jelasnya, perhatikan dengan baik video dari penjelasan rangkaian listrik sederhana berikut ini. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika
yang dihubungkan dengan sumber tegangan listrik sehingga dapat menimbulkan arus listrik. Berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah rangkaian listrik terbuka, yaitu suatu rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Yang kedua adalah rangkaian listrik tertutup, yaitu suatu rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur alirnya terhubung. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Kebalikan dari arah elektronnya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi tiga, antara lain 1. Rangkaian seri, 2. Rangkaian paralel, dan 3. Rangkaian kombinasi seri dan paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara seri atau berurutan. Keuntungan dari rangkaian seri adalah nyala lampu yang dihasilkan dalam rangkaian lebih terang. Sedangkan kekurangannya adalah 1. Jika dalam rangkaian terdapat salah satu lampu yang mati atau terputus, lampu yang lain tidak dapat menyala. 2. Lebih banyak memakan energi sehingga sumber energi pada rangkaian listrik akan cepat habis. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang. Keuntungan rangkaian paralel adalah 1. Jika di dalam rangkaian ada lampu yang mati, lampu yang lain akan tetap menyala. 2. Lebih hemat energi, sehingga sumber energi pada rangkaian listrik dapat bertahan lebih lama. Sedangkan kekurangannya adalah nyala lampu tidak seterang rangkaian seri. Rangkaian kombinasi adalah rangkaian yang disusun dari gabungan rangkaian berurutan atau seri dan rangkaian bercabang atau paralel. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah mendengarkan dengan baik penjelasan mengenai rangkaian listrik. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.